warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Ayuhal ikhwah, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam satu majelis yang sangat mulia, yaitu majelis ilmu, yang mana di majelis ini kita akan mempelajari agama, mempelajari din al-Islam, dan mempelajari akidah Islamiyah, di mana akidah merupakan pokok dan asas daripada ajaran agama. Modal utama kita menjadi seorang muslim, menjadi seorang mukmin yang baik adalah akidah. Lurusnya akidah kita adalah jaminan daripada keselamatan kita di yaumil hisab kelak insyaallah. Salawat dan salam semoga tetap tersampaikan kepada junjungan kita semua, manusia termulia yang Allah Subhanahu wa taala pernah ciptakan di bawah kolong langit dan di atas muka bumi, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat setia yang senantiasa menemani perjuangan beliau untuk mendakwahkan dan menyebarkan agama yang mulia ini, sehingga kemudian pengharapannya menjadi agama yang rahmatan lil alamin, yaitu memberikan rahmat bagi seluruh alam, tidak hanya untuk manusia tapi untuk seluruh pengisi alam semesta. Ya, Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin. Dan alhamdulillah hari ini kita, ya Allah takdirkan menjadi seorang muslim, Allah takdirkan menjadi seorang mukmin. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga din ini, akidah ini, agama ini, sampai kemudian nanti Allah Subhanahu wa taala memanggil kita untuk kembali pulang ke hadiratnya. Dan juga kita harapkan mudah-mudahan kita termasuk daripada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mendapatkan syafaat daripada beliau, dan mudah-mudahan menjadi umat yang senantiasa teguh di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita terhindar daripada perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berupa kebid'ahan atau pembaharuan di dalam beragama. Dan pada kesempatan malam hari ini, ayuhal ikhwah, kita akan melanjutkan pelajaran kita, yaitu mengkaji kitab Nughah fil Aqidah al-Islamiyah karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Alhamdulillah, pada pertemuan yang lalu kita telah membahas muqaddimah daripada kitab, ya, Nughah fil Aqidah al-Islamiyah karangan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Hari ini kita masuk kepada pembahasan ad-din al-Islami, yaitu tentang pembahasan agama Islam. Meski pada pertemuan yang lalu kita sudah masuk sedikit ke pembahasan ad-din al-Islam, tapi hari ini kita akan sedikit mengulang flashback tentang apa maksud daripada judul yang akan kita pelajari, yaitu ad-din al-Islam, yaitu apa? Pelajaran tentang mengenal agama ini, mengenal agama Islam. Qala al-musannif rahimahullah, berkata penulis kitab ini, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, semoga Allah merahmati beliau dan menjadikan apa yang beliau tulis yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal salih dan menjadi pemberat daripada timbangan beliau, dan mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat, ya, daripada apa yang beliau tulis dan akan beliau sampaikan melalui risalahnya tersebut. Baik, ayo ikhwah,
Al-Musannif rahimahullah berkata, ad-dinul Islam, agama Islam. Apa itu agama Islam? Huwa ad-dinul ladzi ba'athallahu bihi Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa khatamallahu bihil adyan. Yaitu agama yang Allah Subhanahu wa taala turunkan ya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Allah Subhanahu wa taala menutup ya pintu-pintu agama atau menutup agama-agama lain dengan agama al-Islam. Wa akmaluhu li ibadihi, dan Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan agama ini, menyempurnakan al-Islam ini untuk hamba-hambanya, ya, untuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita mengenal Islam, ya, Islam yang ada hari ini adalah Islam yang paripurna. Islam yang paripurna, tidak butuh kepada penambahan, tidak butuh kepada modifikasi. Ajaran-ajarannya telah sempurna. Dari A sampai Z sudah disampaikan secara gamblang dan terang benderang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka barang siapa yang menambah-nambahi dalam ajaran agama ini yang tidak ada contoh daripada Rasulullah, tidak ada usul asalnya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, maka ini termasuk ke dalam kemungkaran, termasuk ke dalam kebatilan, yang mana pelakunya akan dibalas sebagai apa? Pendosa. Allah akan ganjar dia dengan hukuman sebagai pendosa, ya, pembaharu dalam agama yang tidak ada asalnya, tidak ada contohnya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa atamma bihi alaihi ni'mah, dan Allah Subhanahu wa taala juga menyempurnakan dengan Islam ya berupa kenikmatan terhadap hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan diturunkannya Islam sebagai agama terakhir, dengan diturunkannya Islam sebagai agama penutup daripada agama-agama, ini juga merupakan bentuk daripada kasih sayang Allah Subhanahu wa taala dalam menyempurnakan nikmat untuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Wa radiyahu lahu dinan, dan Allah Subhanahu wa taala meridhai Islam ini untuk dijadikan sebagai agama satu-satunya. Jadi Allah Subhanahu wa taala hanya meridhai agama, yaitu agama Islam. Jadi tidak ada agama selain Islam yang Allah Subhanahu wa taala ridhai, ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Imran. Allah mengatakan inna dina indallahi Islam. Sesungguhnya agama yang hak di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah al-Islam. Juga di dalam surat Al-Imran, ya, di dalam surat Al-Imran ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, menerangkan, barang siapa mencari agama selain daripada Islam, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menerima agama tersebut, dan dia kelak di akhirat nanti termasuk ke dalam orang-orang yang mendapatkan kerugian, orang-orang yang mendapatkan kerugian karena amalan-amalannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebaik apapun orangnya, sedermawan apapun dia, manakala dia tidak beragama dengan agama Islam, maka seluruh amalannya itu hilang, tak berbekas. Tak akan mendapatkan balasan apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan kelak dia di yaumil qiyamah akan Allah Subhanahu wa taala masukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala khalidan fiha, dan dia akan kekal di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Menjadi seorang Islam adalah kunci utama, kunci pembuka daripada pintu-pintu surganya Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi tidak peduli amalannya sebagaimana besarnya, ya, sebagaimana taatnya, sebagaimana baiknya, manakala dia tidak beragama dengan agama Islam, maka ini akan menjadi sia-sia belaka. Dia tidak akan mendapatkan apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fala yaqbal, nastamir. Fala yaqbalu min ahadin dinan siwahu. Asy-Syaikh mengatakan fala yaqbalu min ahadin dinan siwahu.
Dan dia apa? Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima ya daripada hambanya agama selain daripada agama Islam. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 140. Allah mengatakan, "Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum, walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin, wa kana Allahu bikulli syai'in 'alima." Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Al-Ahzab ayat 40. Allah mengatakan, dan Muhammad, ya, Muhammad sekali-kali bukanlah salah seorang di antara kalian. Ya, walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Tetapi Muhammad adalah seorang rasul, utusan Allah Subhanahu wa taala, wa khataman nabiyyin, dan penutup para nabi. Wa kana Allahu bikulli syai'in 'alima, dan Allah sungguh Maha mengetahui terhadap segala sesuatu. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat Al-Maidah, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dina." Allah mengatakan, hari ini telah aku sempurnakan untukmu agamamu, wa atmamtu 'alaikum ni'mati, dan telah aku cukupkan untukmu atau untuk kalian nikmatku, wa raditu lakum al-Islam dina, dan telah aku ridhai Islam adalah agama untuk kalian. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat yang lain, "Inna dina indallahi Islam." Agama yang diridhai atau agama yang hak di sisi Allah adalah agama Islam. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa man yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Dan barang siapa mencari agama yang di luar daripada Islam, maka selamanya agama itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia kelak di yaumil qiyamah, di yaumil akhir akan menjadi orang-orang yang merugi. Kenapa dia merugi? Karena amalan-amalannya tidak ada yang dihitung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia mungkin berderma, ya, menginfakkan hartanya, sebagian hartanya, setengah hartanya, bahkan seluruh hartanya dia sumbangkan untuk fakir miskin, untuk orang yang membutuhkan, tapi karena dia tidak beragama dengan agama Islam, maka dia tidak akan mendapatkan apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian dia apa? Mendapatkan kerugian yang besar. Atau dia berlelah-lelah menolong orang lain, ya, berlelah-lelah, kemudian mengorbankan waktunya, tenaganya, dan seluruh yang dia miliki untuk apa? Untuk menolong orang lain. Tetapi karena dia tidak beragama dengan agama Islam, maka dia tidak mendapatkan apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian Allah mengatakan, "Wa huwa minal khasirin." Dia apa? Termasuk orang-orang yang merugi karena dia telah mengorbankan segalanya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak menganggap apa yang dia korbankan itu sebagai satu amalan yang berhak mendapatkan balasan daripada Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Dan dia tetap termasuk dalam orang-orang yang dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam nerakanya Allah, dan dia kekal di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ini juga kemudian membantah syubhat-syubhat yang dilontarkan oleh sebagian kaum muslimin yang terkena virus-virus liberal, terkena paham-paham yang tidak baik, yang mengatakan semua agama adalah sama, ya, sebagaimana dia mengilustrasikan agama sebagai sebuah kota. Orang mau ke Jakarta, datang dari Medan, dia boleh ke Jakarta lewat pesawat, dia boleh ke Jakarta naik kapal laut, dia boleh ke Jakarta naik bis atau naik mobil pribadi. Ini satu permisalan, satu tamsil yang batil, satu tamsil yang jahat. Kenapa jahat? Karena Allah Subhanahu wa taala tidak memandang demikian, ya. Agama satu di sisi Allah Subhanahu wa taala, Islam. Kalau ada yang mengatakan semua agama sama, maka ini adalah perkataan orang-orang bodoh, orang-orang jahil, juhala, yang dia tidak memahami konsep agama ini dengan benar, yang dia tidak memahami bahwasanya di atas segalanya,
akidah Islamiyah adalah yang paling utama. Akidah Islamiyah adalah yang paling utama. Maka dia menyamakan agama dia dengan agama yang lain dengan mengatasnamakan teori-teori seperti itu. Ini adalah perkataan orang-orang jahil. Terserah siapa yang berkata, profesor kah, ya, presiden kah, ulama kah, ketika dia sudah mengatakan apa semua agama sama, ya, hanya caranya berbeda dalam menyembah Allah, maka ini adalah satu kebodohan dan orang ini bukan termasuk ke dalam golongan orang-orang yang cerdas, orang-orang yang pintar, tapi dia adalah minal ajhali juhala, ya, orang paling bodoh di antara orang-orang yang bodoh. Maka kemudian pemahaman ini adalah pemahaman yang besar dan pemahaman ini adalah pemahaman yang batil. Dan hari ini masih banyak ayo ikhwah, saudara-saudara kita yang memahami dengan konsep pemahaman seperti ini, ya. Kemudian dia apa? Tidak ihtimam dengan dirinya sendiri. Dia tidak apa? Tidak peduli dengan agamanya. Dia tidak peduli dengan ibadahnya. Dia tidak peduli dengan ngajinya. Ini apa? Akibat daripada virus tadi yang sangat membahayakan terhadap apa? Akidah dan agama kita. Maka waliyadzubillah, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita daripada virus-virus pemikiran seperti ini. Baik. Waqad faradallahu ta'ala, ini sudah masuk pembahasan baru, betul? Kemarin kita sudah sampai pada qaul ta'ala di surat Al-Imran ayat 85. Ya. Ini masuk kepada bab pembahasan yang baru. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, waqad faradallahu ta'ala ala jami'in nas ay yadinu lillahi ta'ala bihi. Faqala mukhatiban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memfardukan, mewajibkan, ya, ala jami'in nas, kepada seluruh manusia. Ingat, Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan kepada seluruh manusia ayyadinu lillahi ta'ala bihi. Untuk apa? Untuk beragama, ya, beragama, menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan agama Islam, dengan al-Islam. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada seluruh manusia dari ujung barat ke ujung timur untuk beragama dengan agama Islam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan dalam firman-Nya surat Al-A'raf ayat 158. Faqala mukhatiban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkata Allah Subhanahu wa taala mukhatiban li Rasulillah. Apa? Mukhatib ditujukan langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qul ya ayyuhan nas inni Rasulullah ilaikum jami'an. Berkata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahzab, katakanlah wahai Muhammad, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, inni Rasulullah ilaikum jami'an. Aku adalah utusan Allah, Rasulullah kepada kalian seluruhnya, ya, kepada kalian seluruhnya. Maka kemudian Islam menjadi agama tidak untuk satu kelompok, tapi untuk seluruh manusia dari ujung baratnya ke ujung timurnya.
ya rahimahumullahu alaihim. Baik. Di dalam Sahih Muslim yaitu dari hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala Musannif rahimahullah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan di dalam Sahih Muslim ya diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yaitu sahabat mulia Abu Hurairah di mana beliau adalah manusia yang paling banyak memiliki hafalan hadis di antara para sahabat. Abu Hurairah adalah apa? Manusia yang paling banyak hafalan hadisnya di antara para sahabat. Ada yang tahu siapa nama asli beliau? Abu Hurairah. Ada yang tahu? Tidak ada. Abdurrahman bin As-Sakhar. Ya, Abdurrahman ibnu Sakhar. Itu nama asli daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala. Abu Hurairah radhiyallahu taala meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala bahwasanya siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-ummah yahudiyyun wala nasraniyyun thumma yamutu wa lam yu'min billadzi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah ya dari Jabir Abi Hurairah radhiyallahu taala an bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata walladzi nafsu Muhammadin biyadihi dan demi yang jiwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada di tangannya ya dan demi jiwa dan demi yang jiwa Muhammad berada di tangannya, di kekuasaannya ya la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-ummah tidaklah terdengar ya olehku salah seorang daripada umat ini, maksudnya daripada manusia Yahudiyun wala Nasraniyun, baik itu Yahudi ataupun Nasrani ya thumma yamutu lalu kemudian orang ini meninggal walam yu'min billadzi ursiltu bihi dan dia meninggal dalam kondisi tidak beriman kepada apa yang aku diutus dengannya. Maksudnya apa? Al-Islam. Jadi ada seorang terdengar meninggal dari kalangan umat manusia yang Nasrani kah, Yahudi kah, dan dia meninggal dalam kondisi apa? Tidak mengimani risalahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak mengimani risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Illa kana min ashabin nar, kecuali dia ya termasuk ke dalam golongan ahli neraka. Dalam golongan ahli neraka. Jadi dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan tidaklah ada manusia yang meninggal ya di atas muka bumi baik dia dari kaum Nasrani maupun dari kaum Yahudi wa huwa yamut dan dia meninggal dalam kondisi tidak mengimani risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Dia mati meninggal dalam kondisi akidah dia yang lama setelah diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Illa kana min ashabin nar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali dia apa? Termasuk ke dalam golongan ahli neraka. Ini menunjukkan bahwasanya apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memandang kepada amalan dia sebelum dia meninggal. Ya, tidak melihat kepada kebaikan-kebaikan dia ketika dia semasa hidup. Tapi manakala dia meninggal dalam kondisi kafir, tidak mau beriman kepada
apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, tidak mau beriman dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kemudian Rasulullah SAW mengatakan apa? Illa kana min ashabin nar. Dia, kata Rasulullah SAW, termasuk ke dalam golongan orang-orang yang dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat ke belakang, membaca sirah Nabi, ya, sirah Nabi yang mulia Rasulullah SAW, kita akan menemukan satu sosok. Kita akan menemukan satu sosok manusia yang sangat baik kepada Rasulullah SAW, yang mana penjagaannya bukan hanya dengan kekuatan yang dia punya, tapi dia rela mengorbankan jiwanya, hartanya, seluruh kekuatannya untuk membela Rasulullah SAW. Dan dia tahu bahwasanya Rasulullah SAW adalah seorang nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi. Kan? Kita akan mengenal sosok ini. Pasti setiap orang Islam yang membaca sirah Nabi akan mengenal sosok ini. Dia adalah manusia yang paling berjasa sebetulnya dalam menolong dakwah Nabi Muhammad SAW. Siapa dia? Pamannya Nabi SAW siapa? Abu Talib. Bapaknya Ali, kakaknya Abdullah. Dia pamannya Nabi, abang dari bapaknya Abdullah. Ya, dia adalah bapak daripada siapa? Ali bin Abi Thalib. Ya, Abu Talib dikenal dalam sejarah sebagai pembela utama siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai pembela utama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia apa? Dia mengorbankan seluruh yang dia punya, hartanya, tenaganya, seluruhnya dia korbankan untuk apa? Membela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kemudian menjelang kematiannya Rasulullah mendatangi. Ya, apa kata Nabi? Wahai paman, bersaksilah tiada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Allah dan aku adalah utusan Allah. Kata Nabi, ini hujjah tentang yaumul qiyamah. Aku akan menjadi hujah pembela engkau di hari kiamat. Tapi kemudian siapa? Abu Talib menolak untuk bersyahadat, menolak untuk mengikrarkan diri, ya, masuk kepada Islam, karena kunci untuk menjadi seorang muslim adalah apa? Syahadatain. Orang kafir, dia menjadi seorang muslim itu simpel, hanya dengan dua kalimat. Syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, atau asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ya, ini adalah kunci untuk masuk apa? Masuk ke dalam Islam. Sebelum nanti perintah-perintah yang lain mengikuti. Tapi ini adalah muqaddimah. Siapa yang bersyahadat dengan dua syahadat ini, maka dia apa? Dia seorang muslim. Dia seorang muslim meskipun dia belum sholat. Meskipun dia belum sholat. Tapi kemudian Abu Talib menolak. Lihat kebaikan Abu Talib, pembelaan Abu Talib kepada Nabi Muhammad SAW. Jasa-jasa dia dalam dakwah Islam itu tidak ada apa-apa yang tidak ada artinya. Manakala dia mati dalam kekafiran, maka dia apa? Dia dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka kemudian ada sebagian orang yang mengatakan bahwa siapa? Abu Talib ini masuk surga. Ini adalah pemahaman Ibnu Abdul. Karena tidak ada satupun hadis dalil yang mengatakan apa? Mengatakan Abu Talib ini masuk surga. Ada satu hadis yang mengatakan bahwasanya apa? Abu Talib masuk neraka, tapi dia dihisab dengan hisab yang paling ringan. Apa itu? Dalam hadis ini dikatakan bahwasanya akan dipakaikan kepadanya apa? Dua sendal yang berasal dari neraka. Begitu dimasukkan kakinya ke dalam sendal ini apa? Pecah kepala dia. Buncap otaknya semua gara-gara panasnya sendal ini. Ini adab paling ringan daripada nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dan hanya satu orang yang mendapatkan kekhususan ini. Siapa? Abu Talib. Pamannya Nabi SAW. Tapi kemudian apa?
Nabi sendiri tidak bisa mengangkat orang ini apa? Ke surga Allah Subhanahu wa taala. Karena dia tidak berhak. Karena dia bukan bagian daripada ahlul qiblah. Bukan bagian daripada jamaah kaum muslimin. Sehingga kemudian apa? Jasa-jasanya, amalan-amalannya, kebaikan-kebaikannya tidak dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang Allah katakan apa? Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan dia di akhirat kelak termasuk apa? Orang-orang yang rugi. Kenapa? Dia capek-capek di dunia, ya, berkorban untuk kebaikan, berbuat baik di dunia, tapi di sisi Allah Subhanahu wa taala apa? Tidak mendapatkan apa-apa. Wa huwa minna wa huwa illa kana min ashabil nar. Apa? Kecuali dia akan menjadi apa? Penghuni neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka Islam adalah kunci. Islam adalah kunci. Kunci dari apa? Kunci daripada kita dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Maka apa? Ketika kita beramal tanpa dasar agama Islam, maka kemudian apa? Amalan itu muhjid. Amalan itu apa? Terhapus dan tidak mendapatkan nilai apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Muslim, kita lanjutkan. Qala al-musannif wal imanu bihi. Berkata al-musannif rahimahullah ta'ala yang penulis daripada risalah ini, kitab ini, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, wal imanu bihi, ya, adapun atau dan iman, beriman kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu apa? Pengertian iman maksud. Pengertian iman itu adalah tasdiqu ma jaa bihi ma'al qabuli wal ita'an. Yaitu apa? Membenarkan, ya, membenarkan apa yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'al qabuli wal ita'an, dengan penerimaan dan ita'an, ketaatan, ya. Al-ita'an di mana taat, ya. Ita'an adalah ketaatan, ketundukan, ya. Jadi apa? Iman itu pengertiannya adalah apa? Tasdiqu ma jaa bihi ma'al qabuli wal ita'an. Jadi kalau kita mengatakan kita beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita mengimani Muhammad sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah iman kita ini didasari kepada al-qabul, penerimaan tanpa penolakan. Artinya apa? Menerima seluruh yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan berupa perintah, ya, kerjakan itu. Lalu kemudian meninggalkan apa-apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa? Larang kita daripadanya. Wal id'an, lalu kemudian tidak hanya menerima, tapi kita apa? Mentaatinya, mentaati perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah konsekuensi daripada kita beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengimani risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, konsekuensinya adalah penerimaan dengan sepenuh hati, lalu kemudian kita taat dan patuh kepada apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan dan kepada apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam larang kita daripadanya. Ini konsekuensi daripada apa? Iman. Manakala kita mengikrarkan kita beriman bahwa Rasulullah adalah utusan Allah, berarti kita menerima semua risalah, ya, semua ajaran yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Rasulullah dengan penerimaan yang sesungguhnya, ya. Qabul wal it'an, yaitu apa? Dengan penerimaan dan ketaatan. La mujarradut tasdiq. Ingat, la mujarradut tasdiq. Tidak hanya apa? At-tasdiq, membenarkan. Jadi apa? Kalau kita beriman, modalnya bukan cuma percaya, bukan cuma kita yakin membenarkan apa yang disampaikan, bukan dengan hanya sebatas kita meyakini apa yang disampaikan oleh Rasulullah adalah kebenaran, tetapi harus diikuti oleh apa? Qabul wal ita'an, yaitu apa? Menerima lalu kemudian taat, ikuti perintahnya. Rasul melarang kita untuk melakukan amalan-amalan misalnya, ya,
Seperti contoh, Rasul mengatakan dalam hadisnya, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Oke? Barang siapa yang mengikuti satu kaum, mengikuti perayaan-perayaan satu kaum, maka dia bagian dari kaum tersebut. Ini bentuk peringatan daripada Rasulullah SAW. Bahwa kita tidak boleh mengikuti apa? Mengikuti apa? Ngekor ke budaya-budaya orang yang bukan berasal daripada Islam, ajaran-ajaran orang yang bukan bersumber daripada Islam. Lalu dalam hadis yang disampaikan oleh Ibunda Aisyah, ya, yang muttafaq alaih juga. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Bukhari. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Nabi mengatakan barang siapa beramal dengan suatu amalan yang tidak ada contoh dan perintah daripada kami, maka amalan itu ditolak. Konsekuensi daripada kita beriman kepada Rasulullah, mengimani bahwasanya Rasulullah adalah utusan Allah, adalah qabul wal menerima lalu kemudian taat, praktekkan itu. La mujarradu tasdiq, bukan hanya sekedar membenarkan, oh iya, benar Rasulullah mengatakan demikian. Lalu kemudian setelah kita membenarkan, kita apa? Berbuat yang sebaliknya. Ini bukan iman, ya. Ini bukan iman. Ingat kan? Ini bukan iman. Jadi beriman kepada Rasulullah memiliki dua konsekuensi. Al-qabul wal iman. Kita terima lalu kita taat. La mujarradu tasdiq, bukan hanya sekedar membenarkan apa yang dikatakan oleh Nabi. Bukan hanya meyakini, oh iya Nabi benar pasti. Tapi juga apa? Ikuti. Karena Nabi dalam hadis yang lain mengatakan apa? Idza amartukum bi syai'in fa'tuhu mastata'tum. Apabila aku memerintahkan kalian satu perintah, maka apa? Datangilah perintah itu sesuai kadar kemampuan kalian. Jadi sampai mana batas kemampuan kita? Sampai situ kita mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini konsekuensi daripada beriman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-qabul wal iqam. Ya. Walihada, kita lanjutkan. Ya. Qala musannif, walihada lam yakun Abu Talib mu'minan bi Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam ma'a tasdiqihi lima ja'a bihi. Al-Mu'allif rahimahullah mengatakan, oleh sebab inilah walihada lam yakun Abu Talib mu'minan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena hal inilah Abu Talib tidak termasuk ke dalam orang-orang yang beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'a tasdiqihi lima ja'a bihi. Walaupun dengan apa? Dengan keyakinan Abu Talib bahwasanya apa yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sebuah kebenaran. Ya, jadi karena alasan inilah, karena alasan bahwasanya beriman itu memiliki satu konsekuensi, yaitu al-qabul wal iqam, penerimaan dan kemudian taat. Oleh karena alasan ini, ya, Abu Talib tidak disebut sebagai seorang mukmin. Kenapa? Abu Talib itu percaya Nabi Muhammad ini nabi. Abu Talib itu percaya Islam itu agama yang benar. Abu Talib itu percaya Muhammad itu tidak mungkin bohong. Ya, Abu Talib itu yakin dengan itu. Maka dia bilang ke Ali, jangan tinggalkan Muhammad. Jangan kau pernah tinggalkan Muhammad karena Muhammad berada di dalam kebenaran. Jadi Abu Talib di dalam hatinya yakin, percaya 100% bahwasanya apa yang disampaikan oleh Muhammad SAW adalah sebuah kebenaran. Adalah sebuah kebenaran. Risalahnya, agama yang dibawa oleh Rasulullah, Abu Talib percaya itu benar. Tetapi Abu Talib menolak untuk apa? Qabul wal iqam. Abu Talib menolak untuk apa? Menerima ajaran itu lalu kemudian mentaati. Dengan apa? Dengan dia mengikrarkan syahadat. Abu Talib menolak. Sehingga kemudian dia tidak dimasukkan ke dalam golongan orang-orang beriman. Dia mati dalam keadaan kafir, dalam keadaan musyrik. Ya, itu karena sebab dia apa? Bukan sebab Abu Talib ini tak percaya. Ya, Abu Talib ini percaya 100% dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah.
Tapi Abu Thalib ini apa? Membangkang. Ya. Dia apa? Percaya dalam hati, tapi dia apa? Tidak mau menerima itu. Dengan cara apa? Syahadatain tadi, berikrar bahwa saya benar, ya, tiada ilah yang berhak diibadah dengan benar kecuali Allah, dan Muhammad adalah utusan yang Allah Subhanahu wa taala. Hanya gara-gara dia apa? Tidak enak hati. Tidak enak hati sama saudara yang lain, ada Abu Jahal, ya, ada Abu Sufyan ketika itu masih kafir. Lalu ada tokoh-tokoh Quraisy yang lain. Kenapa? Dia takut diomongin sama mereka. Maka antum hari ini pun sama. Kalau antum takut beragama dengan benar hanya gara-gara takut diomongin orang, belajar daripada Abu Thalib. Belajar daripada Abu Thalib. Abu Thalib tidak menerima Islam gara-gara tidak enak hati. Bukan gara-gara dia tidak percaya. Bukan gara-gara dia tidak percaya. Dia tidak menerima Islam gara-gara tidak enak hati, takut diomongin kawan-kawannya. Takut diomongin apa? Kawan-kawannya dan kaumnya. Lalu kemudian dimasukkan Allah SWT ke dalam neraka. Kita jangan ikut Abu Thalib. Kalau datang kebenaran kepada kita, ya, berupa sunnah Rasulullah SAW berikut dengan dalil-dalil yang terang, ikuti itu. Tak usah pedulikan apa kata manusia. Perkataan manusia tidak menolong kita sedikit pun di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Antum hari ini dikatakan orang soleh oleh manusia, ya, tapi Allah mengatakan yang sebaliknya. Tidak ada guna perkataan manusia mengatakan antum orang yang soleh, karena di mata Allah tidak demikian. Maka jangan pernah pedulikan perkataan manusia, manakala antum di atas hak, manakala antum di atas kebenaran. Jadi sudah ada ilmu kepada antum, ya, berupa sunnah besar. Berikut dengan hadis-hadis yang benar, hadis-hadis yang sahih mengenai itu, pegang di hadapan. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Alaikum bisunnati wa sunnatul khulafa'ur rasyidin al-mahdiyyin min ba'di wa 'addu 'alaihi bin nawajid. Nabi mengatakan, kalian hendaklah berpegang teguh kepada apa? Sunnah. Dan sunnah khulafa'ur rasyidin setelahku, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan juga sahabat-sahabat yang lain. 'Addu 'alaihi bin nawajid, genggam, gigitlah sunnah itu dengan apa? Dengan gigi geraham supaya apa? Tidak lepas. Tidak lepas. Itu wasiat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka apa? Tak usah pedulikan apa pandangan manusia. Karena pandangan manusia apa? Tidak menyelamatkan kita sedikit pun di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita berada di atas kebatilan. Lalu orang tepuk tangan, oh hebatnya. Meninggal kita dalam kondisi itu. Manusia tidak menolong kita sedikit pun. Manusia tidak menolong kita sedikit pun. Tapi kalau kita di atas kebenaran, kita di atas agama yang hak, di atas ajaran yang hak, manusia seluruhnya membenci kita, ngomongin kita, ngejelek-jelekin kita, lalu kita mati dalam kondisi kita berpegang pada hak itu, maka kita akan selamat di yaumil qiyamah. Kenapa? Karena manusia tidak bisa mencelakakan kita. Omongan manusia tidak bisa apa? Mempengaruhi terhadap insannya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita memang betul di atas hak, maka pegang hak itu, pegang kebenaran itu. Terserah manusia mau ngomong apa. Antum ngaji sering ngaji, ya rajin tilawah. Diomongin orang sok soleh, sok suci. Antum diajak nongkrong nggak mau, ya. Diajak pacaran menolak, diajak kongko begadang sampai malam menolak hanya karena takut kita kesiangan subuh misalnya. Lalu teman-teman kita bilang, sok suci, sok suci. Diomongin, dijauhin, pegang itu. Omongan mereka tidak ada artinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenapa? Kalau kita, ini wasiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mencari ridho manusia dengan kebencian Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan membuat apa? Menyusahkan hidup dia dan membuat manusia benci kepada dia. Tapi sebaliknya, manakala yang kita cari adalah ridho Allah Subhanahu wa taala dengan kebencian manusia sekalipun,
maka Allah akan mudahkan hidup dia dan Allah akan membuat manusia ridho kepada dia pada akhirnya. Kenapa? Yang membolak-balikkan hati adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang membolak-balikkan hati manusia adalah Allah Subhanahu wa taala. Detik ini kita dibenci oleh orang, Allah bisa ubah. Detik berikutnya dia akan mencintai kita. Mencintai kita. Ya. Allah bisa, Allah mampu, sangat mampu untuk melakukan itu. Tapi kenapa Allah tidak lakukan? Supaya kita terlihat. Allah melihat usaha kita, Allah melihat kesabaran kita. Kenapa? Surga ini tidak murah. Surga ini tidak gratis. Surga ini perlu dibayar dengan apa? Kelelahan-kelelahan. Ya, kepayahan-kepayahan. Surga ini jangan didapat surga murah. Surga ini tidak didapat dengan tidur-tiduran terus. Dengan leha-leha, dengan poin-poin, tidak dapat dengan itu. Surga kena dibayar dengan apa? Dengan lelah-lelah, dengan berpayah-payah kita di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertahan dari gunjingan manusia, bertahan dari omongan-omongan tetangga yang mungkin apa? Tidak suka melihat kita menjadi manusia yang baik. Atau teman-teman tongkrongan kita yang duduk bareng kita ngobrol, nongkrong, motor-motoran, pacar-pacaran mungkin ya. Waliyahbillah atau sampai pada mabuk dan lain sebagainya, lalu kita berhijrah menemukan agama Allah Subhanahu wa taala, terbaca kita akan dibenci oleh mereka. Ini ujianmu. Di sini Allah Subhanahu wa taala meletakkan pahala yang banyak sebab apa? Sebab kelelahan kita, kepayahan kita dalam menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka ingat, iman perlulah didasari oleh apa? Penerimaan dan ketaatan. Jangan cuma kita mengaku kita beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu datang perintah dari Rasulullah, kita masih beralasan. Kita masih beralasan ini dan itu hanya apa? Hanya karena tidak mau mengikuti sunnah tersebut, tidak mau mengikuti agama. Ya, agama kita melarang kita berpacaran, tapi kita mutar-mutar. Wah, kan apa-apain? Cuma lihat aja, SMS. Mengerti sholat, mengerti ngaji, wah tidak ada gitu. Ya, itu hanya mencari pembenaran dari apa yang dilakukan, mencari pembenaran dari perintah. Allah sudah katakan, la taqrabu zina fa innahu amilan, fahish. Allah mengatakan jangan dekati zina. Pacaran ini apa? Gerbang menuju kepada zina. Tapi kalau ada nyaman pacaran ini ya, punya gandengan, ya, dan kata jomblo ya. Lalu kemudian kita apa? Berani melakukan syariat Allah. Tidak, jangan. Bertahan kita dikatakan jomblo emas. Terserah. Ya. Mereka itu nggak ngasih kita makan. Ya, nggak ngasih kita makan. Kita mau Allah cabut nyawanya hari itu, mereka nggak bisa nolong. Nggak bisa berbuat apa. Nggak bisa menolak sedikit pun apa dari kemudaratan yang Allah akan timpakan kepada kita sama sekali. Maka apa? Peduli dengan kata orang adalah satu kerugian. Satu apa? Satu kerugian. Makanya berharap kepada manusia adalah apa? Patah hati yang sesungguhnya. Kenapa? Kenapa? Tidak ada yang bisa diharapkan dari manusia. Dia hanya makhluk lemah seperti kita sama. Maka apa? Maka yakin berjalan di atas kebenaran agama ini yang sesusah apapun. Tapi tujuan kita adalah ridha Allah Subhanahu wa taala, maka apa? Kita akan mendapatkan kesenangan. Nah, yaitu berupa ridha Allah Subhanahu wa taala, dan manakala kita Allah matikan dalam kondisi itu, inilah yang disebut dengan husnul khatimah. Allah ridha dengan kita, Allah akan berikan ganjaran kepada kita berupa surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah cita-cita seluruh manusia. Antum tanya orang paling bejat, antum tanya orang paling apa? Paling nakal, tanya cita-cita kau selamat jalan surga dia. Tapi dia itu benar-benar tidak ada. Surga itu apa? Harus dibayar dengan kelelahan, harus dibayar dengan kepayahan-kepayahan dan apa? Mentaati aturan agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi di sini Imam Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan, dia memberikan satu tamsil, satu contoh di mana kemudian apa? Manusia yang paling dekat dengan Nabi, mempercayai Nabi, tapi kemudian dia tidak menerima apa yang Nabi sampaikan berupa agama, berupa ad-din atau Islam ini, apa dia? Dia akhirnya tidak dimasukkan ke dalam golongan orang yang beriman, dan kemudian Allah masukkan dia ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala.
Ya. Ma tasdiqihi lima ja'a bihi wa syahadatihi bi annahu min khairil adyan. Ya. Dan apa? Kesaksian Abu Thalib tentang apa? Bahwasanya Islam adalah agama terbaik di antara agama-agama yang lain. Ini apa? Tidak menyelamatkan dia daripada azab Allah berupa neraka. Jadi keyakinan saja, ya, keyakinan saja bahwasanya agama ini baik, ya, Nabi itu benar, apa yang disampaikan itu tidak berarti apa-apa tanpa diikuti oleh apa? Perbuatan berupa penerimaan syariat, lalu kemudian iman, taat kepada syariat itu. Ya, dia apa? Mujarrad tasdiq la syai'. Ya, hanya bermodal kepercayaan saja, keyakinan saja, ini tidak mendapatkan nilai apa-apa. Harus diikuti oleh qabul, menerima syariat secara kafah, secara utuh, jangan setengah-setengah dan kayak prasmanan, ya, menerima zina haram tapi menolak riba haram. Ini namanya orang pilih-pilih. Jangan zina dengan riba, derajat dosanya sama. Sama-sama dosa besar. Tapi hari ini manusia pilih-pilih. Jadi pezina ain, tapi jadi pelaku riba bangga. Ini namanya apa? Tidak menerima syariat secara kafah. Tidak menerima syariat secara utuh. Ya, dia mau apa? Tahu khamar itu haram. Tapi dia nolak apa? Nolak pacaran itu haram. Iya. Dia tahu apa? Daging babi ini haram. Tapi dia nolak apa? Nolak suap itu haram. Ada nyuapnya dimakan ya. Tapi kalau ada daging babi, Pak, maaf saya makan babi. Babi haram. Oh ini ya. Wih, sama. Udah usah. Oh iya. Sama aja, sama-sama haram. Iya. Sama-sama haram. Dikasih daging babi, nolaknya Masya Allah. Dikasih khamar, nolaknya Masya Allah. Ada perempuan lewat. Mau nggak? Oh ayo udah. Apa lah ya? Maka apa? Menerima syariat secara kafah. Jangan pilih. Jangan pilih. Ya. Anaknya jadi pezina, orang dia ngomongin zina keluar malam. Tapi anaknya jadi tukang bapak, pegawai bank. Oh, anak saya jadi pegawai bank, makmur dia. Sama aja pelaku riba. Riba dengan apa? Dengan zina, bahwa di dalam hadis kata apa? Seperti apa? Menzinahi bukanku. Siapa yang lebih bijak daripada ini? Kenapa? Menzinahi bukanku, Masya Allah. Ini apa? Tamsil yang sangat mengerikan. Bahkan Allah SWT memenantang perang kepada orang pelaku ini ditantang perang sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fa'adzamu bihamdi minallahi wa rasulih. Maka umumkan kepada orang itu setelah kebenaran dijelaskan kepada kita dan dia tidak menerima kebenaran itu, fa'adzamu bihamdi minallahi wa rasulih. Umumkan sama dia, berani enggak perang sama Allah dan Rasul. Kira-kira kalau berani perang sama Allah siapa yang menang? Allah dan Rasul, tapi tidak ada peluang. 0,000 aja tidak ada peluang menang perang lawan Allah dan Rasulnya, tidak ada. Maka apa? Bunuh diri massal, ya, bunuh diri massal. Antum berantemnya dengan lawanmu, gede nggak jadi. Tapi kecil, oke lah, kecil sepanjang, oke lah. Tapi kalau melihat gede badan kayak raksasa, mati balik. Ini apa? Perang di lawan Allah berani. Maka menerima syariat harus secara kafah, secara utuh, jangan pilih-pilih comot sana, comot sini. Ya, enaknya dipakai, tak enak buat. Jangan. Syariat harus diterima secara kafah dan kemudian apa? Id'an, taat dengan syariat. Kalau Allah larang, tinggalkan. Nabi larang, tinggalkan. Jangan Nabi larang. Nah ya, yang larangnya Nabi Allah. Larangan Nabi, larang Allah. Apa beda? Sama-sama syariat, pembuat syariat. Nabi tidak akan melarang kecuali atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah mengatakan apa? Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Bahwasanya Muhammad Rasulullah apa? Tidaklah berbicara berdasarkan hawa nafsu dia. Tapi apa? Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tetapi apa yang dikatakan oleh Rasulullah ini adalah apa? Berupa wahyu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hadis adalah juga wahyu.
maknanya daripada Allah Subhanahu wa taala, redaksinya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis adalah wahyu, makanya kemudian di dalam syariat dia sebagai apa? Masadir, ya, sumber hukum. Al-Quran, hadis, lalu kemudian ada ijma dan qiyas. Ya. Ijma'ul muslimin, karena kata Nabi SAW, la tajtami'u ummati ala al-batil. Nah, umatku, kata Nabi SAW, tidak akan pernah berkumpul di dalam kesesatan, di dalam kebatilan. Tidak mungkin, ya, tidak mungkin. Maka kemudian itu menjadi apa? Sumber masdar hukum. Qiyas adalah perumpamaan. Kalau tidak ada dalilnya tentang kasus tersebut, tapi ada yang mirip dari dulu, maka akan dikonten itu harus yang usaha apple to apple. Jangan mengkiaskan sesuatu dengan yang tidak cocok. Ini namanya kias al-fadil, kias yang tidak bersumber, tidak berdasar. Maka apa? Terima syariat itu secara kafah, secara utuh, maka di situ ada keselamatan itu untuk kita, ya. Kita lanjutkan sedikit tentang agama Islam. Qala Muslim rahimahullah, wa dinul Islami, ya. Adapun pengertian daripada din Islam, agama Islam, mutadamminun li jami'il masalih allati tadammanat al-adyan as-sabiqah. Jadi apa? Mutadammin li jami'il masalih allati tadammanat al-adyan as-sabiqah. Baik. Jadi apa? Mencakup seluruh maslahat-maslahat yang telah dicakup oleh agama-agama sebelumnya. Jadi Islam ini tidak menghapuskan syariat agama yang lain, ya. Jadi Islam adalah agama terakhir. Sebelumnya ada nabi-nabi, kayak misalkan Isa alaihissalam dengan ajarannya adalah Injil, Musa dengan Tauratnya, misalkan Daud dengan Zaburnya. Islam tidak menghapuskan ini, atau agama Ibrahim, ya, milat Ibrahim. Kenapa? Datang sebelum Islam. Lalu kemudian Islam datang. Islam datang bukan menghapuskan agama-agama ini, ya, tidak menghapuskan masalih, kemaslahatan yang sudah diajarkan oleh apa? Oleh agama-agama sebelum Islam, ya. Mutamayyizun 'alaiha biqauli shalihan li kulli zamanin wa makanin wa ummatin. Akan tetapi agama Islam ini mutamayyiz, ada keutamaan. Ya, ada keutamaan dibanding agama-agama yang lain. Apa keutamaannya? Ya, biqaulihi shalihan. Yang mana agama Islam ini apa? Shalih, cocok, sesuai. Untuk apa? Li jami'i li kulli zamanin wa makanin wa ummatin. Kalau agama-agama dulu sebelum Islam datang itu hanya untuk apa? Untuk umatnya saja. Agama Kristen itu untuk siapa? Kaum Yahudi. Begitu juga dengan Musa, Zabur, ya. Itu hanya dikhususkan untuk kaumnya saja. Untuk kaumnya saja, untuk Bani Israel misalkan. Maka di luar Bani Israel tidak apa? Tidak mendapatkan kewajiban terhadap agama tersebut. Jadi apa? Agama yang eksklusif hanya untuk golongannya saja. Kalau dulu, kalau diturunkan kepada Bani Israel ya sudah, Bani Israel saja. Di luar Bani Israel apa? Tidak mendapatkan kewajiban, tidak mendapatkan beban daripada syariat. Tetapi Islam berbeda. Islam berbeda. Mutamayyizan alaih, yang mutamayyizun alaiha biqaulihi shalihan li kulli zamanin wa makanin wa ummatin. Islam ini berbeda daripada agama sebelumnya, ya. Apa bedanya? Biqaulihi shalihan li kulli zaman. Bahwa Islam ini sesuai untuk seluruh zaman, seluruh masa. Wa makanin, dan juga apa? Tempat geografis. Islam ini cocok diletak di barat, Islam ini cocok diletak di timur, Islam ini cocok diletak di utara, Islam ini cocok diletak di mana? Di selatan. Di tengah-tengah cocok. Dimanapun apa tempatnya Islam selalu apa? Cocok dengan masa itu, dengan zaman itu, zamannya Rasulullah. Itu berapa dengan sampai ke kita hari ini? 20.
Hah? 20 apa? 1000 berapa? 1000 berapa? 1000 ya. 16 abad? 1600 ada? 14. Hah? 1400 tahun yang lalu. Oke, 14 abad yang lalu. Oke. Jadi agama ini diturunkan apa? 14 abad yang lalu Islam. Lihat, ada tentang waktu yang sangat jauh antara awal diturunkan, oke, dan diturunkan di mana? Di Mekah. Dengan ciri-ciri geografis tandus, tidak ada air, oke, panas, ya, dengan geografis yang seperti itu karakternya, keras, ya. Lalu kemudian kita tarik ke masa kita hari ini. Islam hari ini ada di Indonesia dengan latar belakang budaya yang sangat berbeda jauh dengan Arab, dengan rentang waktu yang cukup jauh. Tapi apa? Lihat, Islam cocok hidup di Indonesia sesuai dengan apa? Perilaku orang Indonesia. Lalu Islam ada di mana? Ada di Rusia. Rusia ini apa? Negeri dingin. Kalau dia musim salju, soal dinginnya, saljunya, ya, dengan cuaca apa? Ekstrim kan? Tapi apa? Islam cocok di Rusia, ya, dengan keadaan hari ini. Islam ada di mana? Ada di negeri terdekat dengan kutub Islam. Maka Islam tetap cocok di sini. Jadi dimanapun, kapanpun Islam apa? Cocok. Walikul di umat, ya, makari umat. Lalu umat manusia. Dulu Islam turun kepada bangsa Arab pertama kali. Bangsa Arab dengan karakternya, dengan sifat bawaannya, dengan postur tubuhnya, dengan makanannya. Oke? Islam turun kepada bangsa Arab dengan karakter dia yang khas itu tadi. Manusia padang pasir, berbadan tegak tinggi gede, lalu kemudian apa? Berwatak keras. Orang Arab ini keras wataknya. Dia cocok apa? Turun ke masa itu, ke karakter manusia ini. Oke? Lalu ditarik sekarang, seluruh dunia berbeda. Orang Eropa dengan ciri-ciri orang Eropa, dengan ciri-ciri orang Eropa. Tapi apa? Islam cocok. Dulu cocok di Arab, 1400 tahun yang lalu diturunkan awal pertama. Dibawa ke mana? Ke Romawi, cocok. Dibawa ke Persia, Irak, cocok. Dibawa ke Asia, ke Indonesia, manusia Indonesia, badannya, ya, karakternya begitu, akhlaknya begitu, semua mempunyai karakteristik bangsa masing-masing. Tapi lihat, Islam apa? Cocok di cocok di. Maka inilah kelebihan Islam dibanding agama-agama yang lain. Dia salih di kulli zamani wa makani wa ummati. Dia cocok untuk setiap waktu, masa, sampai akhir zaman, sampai umur kiamat. Islam tetap cocok, tetap relevan, ya, tetap apa? Tetap relevan, tetap sesuai, nggak kemarin apa? Bertentangan. Lalu dengan apa? Makan, letak geografis di mana letak Islam cocok di situ. Islam akan cocok di situ. Wa ummati, dan kepada manusia mana saja Islam itu datang menyapa sebagai hidayah, maka dia akan cocok dengan karakter bangsa tersebut, karakter manusia tersebut. Qala Allah Ta'ala mukhatiban rasulah. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala juga apa? Berkata, yang berfirman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa anzalna ilaika al-kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaihi. Dalam surat Al-Maidah ayat 48. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kami turunkan kepada Muhammad Alkitab, Al-Quran, ya, Alkitab, Al-Quran, bil haqqi, dengan apa? Kebenaran. Musaddiqan lima baina yadayhi, membenarkan apa? Lima baina yadayhi, membenarkan kepada apa-apa yang ada di tangan mereka. Maksudnya apa? Kitab-kitab terdahulu. Minal kitab, ya, daripada kitab, ya, kitab-kitab yang diturunkan sebelum Al-Quran diturunkan. Ada Injil, ada Taurat, ada kemudian Zabur, ya. Wa muhaiminan alaih, dan apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menjaga kitab tersebut. Maka inilah kelebihan Islam dibanding agama yang lain. Jadi apa?
Ad-dinul Islam ini apa? Mencakup, mengkolektif, ya, mengumpulkan masalah-masalah daripada agama-agama yang lain. Jadi Islam datang bukan untuk menghapus syariat agama sebelumnya. Makanya kalau diperbandingkan, ya, antara Islam dengan Kristen, ya, itu apa? Perbedaannya sedikit, ya. Ya terutama dalam masalah akidah. Kalau sekarang masalah akidah, tapi ini fatal, ya. Dan ini jelas tidak bisa, ya, orang yang mengklaim bahwasanya dia bebas beragama apa saja, tidak. Islam betul tidak menghapuskan syariat yang lain. Ya, Islam tetap mempertahankan maslahat yang ada di agama-agama sebelum Islam. Agama-agama yang diturunkan oleh Allah kepada nabi-nabi sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tetapi Islam sebagai penyempurna dan kemudian menutup agama-agama lain. Maksudnya menutup bagaimana, Ustaz? Maksudnya menutup apa? Dengan hadirnya Islam sebagai agama yang Allah ridhoi, maka kemudian dengan sendirinya agama di luar Islam menjadi batil, menjadi batal, tidak lagi menjadi agama yang diridhoi oleh Allah, tidak lagi menjadi agama yang Allah perintahkan manusia untuk beragama dengan itu. Itu pengertian. Kenapa? Islam sudah mengcover seluruhnya. Sebetulnya orang Nasrani masuk ke Islam, dia harus berbangga diri. Kenapa? Kemaslahatan yang ada di agama dia itu tidak Islam hilangkan, ya. Tapi apa? Islam bawa, Islam apa? Lengkapi, Islam sempurnakan. Islam apa? Sempurnakan. Lewat ajaran-ajarannya. Makanya apa? Jangan heran kalau kita menemukan kesesuaian, ya, persamaan antara Islam dengan Kristen dan beberapa hal. Betul, iya. Karena memang apa? Karena memang Islam tidak menghapuskan itu. Islam mengakomodir ajaran-ajaran maslahat yang ada di agama-agama yang lalu kemudian disempurnakan, dijadikan sebagai agama yang paripurna, agama yang sempurna. Makanya apa? Tidak butuh lagi penambahan kepada ajaran ini. Kenapa? Karena sudah sempurna, sudah sesempurna-sempurnanya. Maka kalau ada penambahan itu batil. Kenapa? Ini bertentangan dengan firman Allah Subhanahu wa taala dari ayat yang kita baca tadi, ya. Juga bertentangan dengan apa? Dengan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang banyak, hadis Nabi mengatakan apa? Islam ini telah sempurna, al-halal bayyin wal haram bayyin. Nabi telah menerangkan kehalalan, keharaman itu secara nyata. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Islam ini apa? Telah diterangkan sebagaimana matahari di siang bolong. Jadi tidak ada keraguan di dalamnya. Tidak ada lagi amalan-amalan yang perlu ditambahkan untuk menyempurnakan Islam. Tidak. Islam sempurna, muslimnya mungkin tidak. Ya. Maka kalau ada oknum Islam yang melakukan kejahatan, bukan agamanya yang salah, orangnya. Kalau ada oknum daripada kaum muslimin yang memahami agama dengan tidak benar, lalu kemudian menjadikan agama sebagai bahan untuk teror, ya, mengganggu orang atas dasar agama, bukan agamanya yang benar, yang tidak benar, tapi pemahaman dia yang salah. Makanya pentingnya mempelajari agama dengan pemahaman yang benar ini di sini. Pentingnya mempelajari agama dengan pemahaman yang benar ini di sini. Jadi bukan hanya sekedar belajar agama, bukan hanya sekedar belajar agama, tapi kita harus mempelajari agama dengan pemahaman yang benar. Pemahaman siapa? Pemahaman para salaful ummah, ya, orang-orang terdahulu daripada umat ini, para sahabat, tabi'in. Maka kita mengambil pemahaman daripada mereka. Lalu ulama-ulama yang mu'tabar, yang salih, yang shadiq, yang bisa dipercaya. Itulah kemudian hadis terkait kepada kita penjelasan Nabi begini. Ya, makanya Imam Malik rahimahullah taala mengatakan apa? La yasluhu hadhihi ummah ila kama salaha man qablah. Dia apa? Tidaklah umat ini menjadi benar, menjadi baik kecuali dengan cara apa? Dengan cara yang sama yang mana dulu pendahulu kita menjadi baik.
Jadi kalau mau Islam ini jaya, kalau mau Islam ini betul, maka apa? Ambillah pemahaman daripada para pendahulu. Pendahulu siapa? As-sahabi radhiyallahu ta'ala anhum. Lalu kemudian tabi'in, muridnya sahabat. Tabi'in, ya. Apa? Muridnya dari tabi'in. Karena kata Rasulullah apa? Khairun nasi qarni. Sebaik-baik manusia adalah manusia pada zamanku. Pada masanya itu siapa? Para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Tsumma alladziina yalunah. Lalu kemudian generasi setelah siapa? Tabi'in. Muridnya sahabat. Dia belajar kepada sahabat Nabi Muhammad SAW secara langsung. Tsumma alladziina yalunah. Lalu kemudian generasi setelahnya siapa? Tabi'in. Orang yang belajar langsung pada tabi'in. Ini generasi yang dapat terjadi daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai generasi terbaik yang selamat. Maka di luar itu perlu apa? Perlu cek dan recheck. Perlu apa? Dikoreksi, diperhatikan bagaimana keilmuannya, dari mana dia belajar. Ya, maka ini menjadi penting. Sangat keilmuan menjadi apa? Menjadi penting. Sebagaimana hadis datang kepada kita. Kalau dia adalah Bukhari Muslim. Betul, kita cek di dalam kitab Sahih Bukhari ada. Kita cek di dalam kitab Sahih Muslim ada. Maka ketahuilah ini hadis adalah hadis yang sahih. Tapi manakala hadis itu keluar dari rawi yang lain, maka itu perlu penelusuran. Sahih atau tidak, bagaimana belajar, bagaimana ulama hadis menilai tentang hadis. Lalu kemudian bisa menjadikan apa? Dijadikan hujjah dan dalil daripada amalan yang kita kerjakan. Nah, ini adalah ya, kita mengenal agama ini harus dengan benar, dengan pemahaman yang benar. Ya, jadi kita mengenal agama dengan pemahaman yang benar. Meyakini tidak ada agama yang baik kecuali Islam. Tidak ada agama yang benar kecuali Islam. Lalu kemudian juga kita apa? Memahami konsekuensi daripada beriman kepada Rasulullah, meyakini risalah Rasulullah, la mujarrad tasdiq. Tidak hanya sebatas mengakui, ya, mengimani, mempercayai, tapi harus juga apa? Diikuti dengan al-qabul wal id'an, dengan penerimaan kafah seluruhnya. Tidak pilih-pilih mana disuka diambil, tidak suka tidak diambil, tidak begitu. Ambil seluruhnya, ya. Qabul wal id'an, harus setelah kita terima ajaran itu id'an, taati, ya, penuhi panggilan syariat sesuai kemampuan kita. Kalau di luar kemampuan kita tidak usah memaksakan diri. Kenapa? Allah mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan wattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sesuai kemampuan kalian. Maka kemudian maksimalkan sampai sejauh mana kita bisa berjuang, sampai sejauh mana kita bisa mentaati, sampai titik itu kita berjuang, kita taat kepada perintah Allah dan perintah Rasulullah SAW. Lalu kemudian apa? Di sini juga kita memahami bahwasanya apa? Kebenaran yang datang kepada kita. Kalau kita hanya sebatas percaya itu benar, tapi kemudian tidak mengikutinya, ini tidak apa? Tidak menyelamatkan kita, tidak membuat kita menjadi orang baik di mata Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena haruslah diikuti dengan amalan perbuatan untuk memenuhi perintah tersebut, ya. Lalu kemudian kita juga memahami bahwasanya agama ini, al-Islam, adalah agama yang menggabungkan, agama yang datang untuk menyempurnakan daripada ajaran-ajaran sebelumnya. Jadi tidak menghapuskan sifatnya, tapi apa? Menjadi penyempurna daripada masalih daripada agama-agama sebelum Islam, agama-agama samawi yang diturunkan kepada Rasul-Rasul sebelum Rasulullah Muhammad SAW diutus sebagai penutup para nabi. Ya, lalu kemudian apa? Islam datang juga cocok, relevan untuk seluruh manusia, untuk seluruh waktu, untuk seluruh tempat di atas muka bumi. Ya, di atas muka bumi. Maka kemudian mendakwahkan Islam sebagai agama yang hak, mendakwahkan Islam sebagai agama yang benar adalah perintah daripada Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian diikuti oleh seluruh manusia. Allah perintahkan seluruh manusia untuk beragama dengan agama Islam, agama yang Allah ridhai,
agama yang telah Allah sempurnakan. Karena Allah sudah menyempurnakan agama ini, maka tidak butuh kepada tambahan-tambahan, modifikasi daripada ajaran-ajaran yang ada di dalam agama kita, agama Islam. Maka patokan daripada beramal adalah pertama al-ikhlas, ya, ini terkandung dalam syahadat. Pertama ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kita beramal hanya karena Allah, hanya untuk Allah. Ya, kita mengharap hanya apa? Ridho Allah Subhanahu wa taala. Apapun amalan ibadah, salatnya, ngajinya, puasanya, ikhlas karena Allah. Yang kedua apa? Mutabah. Apa itu mutabah? Ittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Haruslah amalan itu sesuai dengan Nabi ajarkan. Haruslah amalan itu sesuai dengan Nabi perintahkan. Kalau ada perintah dari Nabi, kerjakan. Kalau tidak ada, tinggalkan. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis, ya hadis hasan, ya diriwayatkan bagaimana, dak ma yalimu illa ma la yalimu. Apa tinggalkan yang meragukanmu kepada yang tidak meragukanmu. Ya, maka kita harus beragama di atas ilmu. Kita harus beragama di atas ilmu. Kalau ada yang luang sholat, ya tolong sholat 1000 rakaat. Cek, tanya dalilnya mana perintahnya daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang nyuruh untuk membaca amalan ini 1000 kali, kau akan begini, akan begitu. Tanya dalilnya mana. Karena saya tidak beribadah kecuali di atas dalil. Saya tidak melakukan satu amalan kecuali ada perintah dari Rasulullah SAW. Kenapa demikian? Karena Nabi SAW sudah mengingatkan. Ya, kata Nabi SAW apa? Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa radd. Siapa beramal dengan amalan yang tidak ada perintah dari kami, maka amalan itu tertolak. Nanti capek-capek kita beramal tapi tidak diterima untuk apa? Maka apa? Tanya dalil. Disuruh baca selawat sekian ribu kali, faedah ini. Tanya dalilnya mana hadisnya. Riwayat siapa, derajatnya apa? Maka kemudian setelah kita yakin itu benar, sahih, dalilnya ada, kerja. Kalau tidak ada, mohon maaf. Jangan bercapek-capek untuk apa? Untuk hal-hal yang tidak diperintahkan. Maka Ibnu Mas'ud, sahabat yang jalil, Ibnu Mas'ud mengatakan apa? Al-iqtisad fi sunnah khairu min al-mubalaghah fi bid'ah. Maksudnya sedikit tapi di atas sunnah itu jauh lebih baik, jauh lebih selamat daripada kita bercapek-capek beramal banyak tapi semua di atas kebid'ahan. Ya, karena Nabi tidak pernah perintahkan, Nabi tidak pernah contohkan. Ya, hadza minni, ya kita akhiri kajian kita pada pengertian Islam, ya alhamdulillah, ya nanti insyaallah pekan depan kita lanjutkan pembahasannya di pembahasan selanjutnya insyaallah, ya mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat untuk antum dan juga teman-teman, ya kalau memang ini direkam dan teman-teman yang tidak hadir bisa melihat, bisa menonton dan kemudian mengambil manfaat daripada apa yang disampaikan pada kesempatan malam ini. Dan apa yang benar seluruhnya datang daripada Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang salah itu datang dari anak pribadi dan dari setan, dan Allah dan Rasulnya berlepas diri daripada kesalahan itu. Maka ya alaikum akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada yang bertanya, silakan bertanya, ya. Kalau nanti Anda bisa jawab, kalau tidak ada pekan depan insyaallah akan dijawab. Ada yang bertanya? Sudah. Ya. Kalau diberitakan, hanya materi dulu. Kalau ada materi dulu. Kalau di luar materi nanti dulu. Kalau dari materi ada nggak? Dari materi disampaikan tadi. Itu dulu. Dan kita fokus kepada itu dulu. Kalau memang nanti di luar materi nanti insyaallah. Ya, silakan. Coba dari materi yang disampaikan ada yang ditanyakan dari poin pertama sampai poin terakhir. Ya. Kita fokuskan kepada materi dulu. Kalau ada yang tidak dipahami, ditanyakan. Ini tadi. Ada? Hah? Tanya semua. Ini kan ada obul wal Id'an. bagaimana pernah
saya sendiri menerima baca Quran itu kan ayat-ayat tentang boleh melakukan sesuatu, tapi saya malah melakukan itu biasanya besar. Kalau kita sudah tahu, kan dosanya besar. Ya, sudah tahu dosanya besar, tentu. Jadi sudah tahu kita baca ayatnya. Allah larang itu, misalkan ini, Allah mengatakan apa? Tentang berbakti kepada orang tua. Allah mengatakan apa? Wala taqul lahuma uffin. Jangan engkau mengatakan kepada kedua orang tua perkataan apa? Ini ya adalah bentuk pembangkangan paling ringan. Jadi disuruh sama orang tua, Jainuddin, belanja ke warung. Nanggung mah, nggak mau. Ini Allah larang. Ini hukumnya apa? Haram. Oke? Ini haram. Menolak perintah orang tua selama perintah itu bukan kemaksiatan kepada Allah adalah kewajiban. Menjawab perkataan orang tua adalah kewajiban. Ya, memenuhi perintah orang tua selama bukan maksiat kepada Allah. Karena kalau sudah bermaksiat kepada Allah, Pak, la ta'ata li makhluk fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam urusan bermaksiat kepada Allah. Siapapun yang bermaksiat jangan terima. Orang tua siapa terserah, tapi jangan terima. Tapi manakala itu ya tidak bermaksud bermaksiat kepada Allah, kita tahu perintah Allah, wala taqul lahum uffin, atau wahfaz zanahika dhulm, rendahkan apa? Dirimu serendah-rendahnya dari kepala tua kita. Lalu kemudian kita apa? Membentak orang tua kita. Karena emosi kita bentak orang tua. Ini dosa besar. Ini dosa besar. Kenapa dosa besar? Karena ini melanggar perintah Allah. Apalagi kalau kita sudah baca ayat, sudah baca ayat, wala taqul lahum uffin wala tanharhum wa qul lahum qawlan karima. Qawlan karima. Allah Taala apa? Jangan berkata jangan engkau bentak orang tua kamu, dan berkatalah kepada orang kamu perkataan yang baik, yang mulia. Lalu kemudian kita udah baca di ayat, baru baca tadi dibesarkan gitu. Kalau ngomongnya apa? Anggit, pergi belanja ke depan. Enggak lah. Gitu kan? Bentar orangnya. Gini. Orang tuh ngomel kan? Kita makin keras ke dia. Ngomel, ini kedurhakaan. Ini haram, dosa besar, dosa besar. Jadi apa? Kalau Allah sudah perintahkan dan kita sudah baca, patuhi itu semampu yang kita bisa. Ya, jangan kemudian udah tahu perintahnya ada, dibaca, kita lakuin apa yang dilarang oleh Allah. Ini dosa besar. Ini dosa besar dan harus bertobat daripada hal ini. Harus bertobat. Ya, harus bertobat. Kalau lupa gimana? Kalau lupa beda lagi urusannya. Kalau lupa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ufiya an ummati min thalathini, dimaafkan atas umatku 3 hal. Ya termasuk apa? Kalau orang lupa. Ya, kalau orang lupa sampai dia ingat atau dipaksa misalnya dia begini, orangnya taat gitu ya, kemudian berbakti sama Allah. Taunya ada orang ngancam gitu, kalau patuhi kata orang tua kamu, bengkal ya. Jadi kalau tidak patuh dia mati. Maka kondisi ini Zainuddin membantu untuk orang tuanya, tapi dia dia benci dengan mati karena dia dipaksa semua. Maka ini tidak ada dosa untuk dia. Tidak ada dosa untuk dia. Sama dengan orang lupa sampai diingat, orang yang dipaksa juga begitu. Ya, Allah Taala. Seperti itu ya. Ada lagi? Tidak ada? Nah, kalau tidak ada, tadi hanya mau nyampe. Salam. Jadi ada sholat tahiyat, sholat syukur, gimana yang benar itu yang gimana? Itu benar. Sholawat yang ada, kayak sholawat nariyah, sholawat nada, sholawat majabiyah, yasin dan lain-lain. Wallahu ta'ala alam, itu sholawat yang tidak sahih. Tidak ada sumbernya. Bahkan sumbernya itu berasal dari mimpi-mimpi. Habib ini bermimpi misalnya. Habib ini bermimpi suruh baca sholawat ini sekian ribu kali. Maka sholawat ini ibadah. Sholawat ini ibadah. Maka dasarnya ibadah. Ada perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
ya ayyuhalladzina amanu perintah dari Allah Subhanahu wa taala yang biasa dibaca sebelum azan kita tuh ya surat Al-Ahzab ya dikatakan apa? Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah mengatakan apa? Allah mengatakan sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat ke atas Nabi. Maka ya ayyuhalladzina amanu wahai orang-orang yang beriman, shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Maka bersolawatlah kalian kepada Rasulullah. Ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan ini bernilai ibadah. Kenapa? Ini bernilai ibadah. Nabi mengatakan dalam hadis yang lain, "Man shalla 'alaihi wahidan, sallallahu 'alaihi asra." Barang siapa yang bersolat kepada satu kali, Allah akan bersolat kepada berapa? 10 kali. Berarti ini ibadah. Dan kunci ibadah adalah harus ada tuntunan dalilnya kepada Rasulullah. Sementara sholawat ini kayak Nabiya, ya, Rajabiyah, sholawat as-subhin, sholawat tibul qulub, ya, terus apa lagi? Badar dan lain-lain. Ini adalah Allah Ta'ala tidak sahih. Tidak sahih dan tidak ada ajaran daripada Rasulullah SAW. Lalu sholawat mana yang sahih? Ya sholawat Ibrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Boleh pakai sayyidina, boleh di luar sholat. Tapi di dalam sholat tidak boleh. Di dalam sholat tidak boleh. Dalam tahiyat misalkan jangan pakai sayyidina. Kenapa? Karena ketika itu kita berhadap di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak kita melakukan orang lain, hatta malaikat atau nabi, kecuali kita melakukan Allah Subhanahu wa taala. Maka para ulama mengatakan apa? Tidak boleh menambahkan lafaz sayyidina di dalam salat, di dalam salat. Tapi di luar salat sebagai bentuk takdim kepada Rasulullah ini diperbolehkan. Ya, itu Allah Ta'ala. Lagi? Yang kalau sebelum apa biasanya kan masjid-masjid sebelum ajan, sebelum waktu ajan tuh salat-salatan dulu biasanya silang apa yang gede juga mungkin Ya, salat yang ada di ditempel di masjid. iya sama ya yang ada di salat juga kan yang ada di tahiyat gitu dibacain juga iya gitulah. Itu gimana sih? Allah Ta'ala ini juga sama ya. Ini bentuknya bukan sholat, silakan kan ini nyanyian ya. Ini nyanyian, ini puji-pujian gitu. Allah Ta'ala alam kalau anak pribadi lebih baik tidak. Kenapa? Ini Anda pun tidak masuk ke dalam sesuatu yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Tapi ini adalah bentuk kepada syubhat. Apa syubhat? Sesuatu yang belum jelas. Sesuatu yang belum jelas hukum. Halal atau haram, boleh atau tidak. Maka apa solusinya? Ketika ya Allah Ta'ala anak belum tahu hukumnya. Dan kalau ini masuk pada ibadah ini tidak ada dalil ya. Jadi kalau kita melihat ini sebagai suatu keharusan ibadah, ini tidak ada dalil. Ini tidak ada contohnya ya. Cuma mungkin untuk istihsan mungkin. Cuma ini di dalam pandangan anak pribadi ini masih subhat. Ini masih sesuatu yang sama ya. Boleh atau tidak. Lalu bagaimana kata Nabi SAW ketika kita dihadapkan kepada sesuatu yang subhat? Nabi mengatakan apa? Faman ittaqa ya fi subhat faqad istamra ali dinihi wa irdihi wa man waqa'a fi subhat waqa'a fil haram. Nabi mengatakan, barang siapa yang terjatuh ke dalam perkara subhat, maka dia sesungguhnya telah terjatuh kepada perkara yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena manakala kita sudah terjatuh ke dalam perkara syubhat, lalu kita tenang di dalam situ, nyaman di sana, maka kemungkinan kita untuk melakukan sesuatu yang haram itu itu besar. Maka kemudian solusinya kata Nabi, faman ittaqa 'an syubhat faqad istabra li dinihi wa irdihi. Barang siapa yang terlepas diri dari perkara-perkara syubhat, perkara-perkara yang samar, maka dia sungguh telah menyelamatkan kehormatannya, irdihi wa dinihi, dan dia telah menjaga kehormatan agamanya. Al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah ketika beliau menjelaskan tentang hadis ini ya, hadis berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam faman ittaqa al-subhat faqad istabra li dinihi wa irdihi, kata beliau al-istibra min al-istibra fi irdi itu fi ma bainahu wa bainan nas. Beliau mengatakan bahwasanya pengertian daripada berlepas diri atau memelihara dirinya ya
Pokoknya istabra'a lidinihi, memelihara dirinya daripada apa? Daripada agamanya, maksudnya memelihara dirinya dan memelihara agamanya ini maksudnya apa? Memelihara supaya dia tidak terjatuh ke dalam keharaman. Ya, al-istibra' fid din, kata Syekh Ibnu Utsaimin apa? Fima bainahu wa bainallah. Itu apa? Antara dia dengan Allah. Maksudnya apa? Supaya dia menjaga agamanya agar tidak terjatuh kepada apa yang diharamkan oleh Allah, apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka selamatnya akan tinggalkan. Lalu kemudian istibra' irdi, ya. Karena kata Nabi apa? Faqad istabra' li dinihi wa irdi. Apa maksud daripada istibra' irdi? Kata Ibnu Utsaimin rahimahullah, istibra' irdi adalah fima bainahu wa bainan nas. Supaya dia apa? Selamat daripada apa? Gunjingan manusia yang tidak mengerti tentang hukum. Sehingga kemudian apa? Menjerumuskan mereka ke dalam dosa. Ya. Lalu kemudian apa? Terjadi juga penyakit hati dan lain-lain seperti itu. Maka apa? Selamatnya tinggalkan. Selamatnya apa? Tinggalkan. Hal-hal seperti ini ditinggalkan saja. Ya, ditinggalkan saja. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, ada lagi? Nanti kan lagi ada namanya diskusi awalnya. Ya. Yang biasa 3 kali. Gimana? Itu tidak dibolehkan, ya. Kenapa? Tidak ada riwayat satu. Dari mana jumlah hukuman 3 kali? Kenapa nggak 40 kali itu baca Yasin? Iya. Dari mana bilangan 3 itu muncul? Ya. Nabi SAW tidak pernah, para sahabat pun sama tidak pernah melakukan perayaan ibadah khusus di mana diskusatkan, tidak. Makanya adalah satu kebaruan di dalam agama. Satu kebaruan di dalam agama. Yang ini kebaruan ini tidak ada asalnya daripada Nabi SAW. Dan inilah yang kita pahami sebagai apa? Sebagai bid'ah. Apa itu bid'ah? Satu amalan yang dikerjakan oleh manusia dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah dan dijadikan sebagai satu ibadah. Itu bid'ah. Maka amalan mengatakan sahabat baca Yasin 3 kali begini begitu, makanya tidak ada. Ya. Tidak ada satupun dalil yang menjelaskan tentang masalah ini. Dalil yang sahih, ya, dalil yang sahih tidak menjelaskan. Bilangan 3 kali, kenapa nggak baca Yasin 100 kali? Ya, kan lumayan itu banyak. Ya kan? Lumayan baca Yasin 100 kali lumayan. Tidak, ini 3 kali doang. Allah Ta'ala ini tidak ada dalilnya, tidak ada dasarnya. Ya, asal yang ditinggalkan saja. Ya, Allah Ta'ala. Baik, 11. Kita akhiri majelis kita pada kesempatan malam hari ini. Insya Allah kita bertemu lagi, ya, kalau Allah mengizinkan akan bertemu lagi di pekan depan melanjutkan pembahasan daripada kita Aqidah al-Islamiyah, ya, dengan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, ya, mudah-mudahan menjadi manfaat untuk kita semua, untuk antum semua, lalu kemudian ya diamalkan, ya, karena ilmu itu setelah dipelajari lalu kemudian dihafalkan, diamalkan, kemudian didakwahkan, ya, didakwahkan. Maka amalkan apa yang dia ada dapat daripada ilmu, maka insya Allah menjadi ilmu yang bermanfaat dan mudah-mudahan dengannya Allah Subhanahu Wa Taala masukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang dapatkan ridha dari Allah Subhanahu Wa Taala dan kemudian kelak dimasukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke dalam surga Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.